Shalom sahabat RPKM yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya senang kembali menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Salam dalam kasih Kristus. Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan yang mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Puji nama Tuhan. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Andi Putra dalam program RPKM. Renungan Pengajaran Roh Kristen. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bersama-sama akan diberkati dengan firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 10. Nas pembacaan firman Tuhan di kesempatan ini 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 10. Saya akan baca khususnya ayat ketiga. Nanti ayat yang lainnya bisa mengikuti di penjelasan berikutnya. Silakan membaca 1 Yohanes 3 1 sampai 10. Saya harus membaca ayat yang ketiga berkata demikian. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia adalah suci. Sekali lagi, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, kepada Tuhan, menunjukkan dirinya sama seperti dia, Tuhan, yang adalah suci. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Barangkali kita bertanya kepada orang lain atau pada diri kita sendiri, apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Atau hanya kita mengasihi Tuhan hanya dengan perkataan atau bibir saja? Atau seperti nyanyian, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Nah, lagu itu sebenarnya sangat bagus sekali, ya, sangat bagus sekali. Tapi akan bertentangan dengan hati kita jika kita mengasihi Tuhan hanya dengan ucapan atau bibir, ya, atau bibir saja. Seharusnya perkataan kita, baik itu pada saat kita bernyanyi, itu harus sepadan dengan hati kita benar-benar mengasihi Tuhan. Ya, bukti nyata bahwa orang mengasihi Tuhan, itu mengasihi Tuhan adalah memiliki kehidupan serupa dengan Kristus. Bukan karena dia bernyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Tapi jika itu diucapkan dan sesuai dengan kehidupannya sehari-hari, nah itulah bukti bahwa seorang mengasihi Tuhan. Keserupaan dengan Kristus itu terbentuk melalui proses. Yang mulai dari seseorang mengerti Injil oleh karena Roh Kudus, akhirnya dia memiliki iman dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Mulai dari proses itu Roh Kudus menuntunnya untuk semakin mengerti siapa Yesus. Dia akan dibentuk menjadi seorang pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau maunya Tuhan. Dan ketika diproses seperti itu, tentunya ada harga yang harus dibayar. Yaitu apa? Taat melakukan kehendak Tuhan. Ini kuncinya. Taat melakukan kehendak Tuhan. Seperti dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 21a berkata demikian. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi siapa yang mengasihi Tuhan? Adalah yang perintah Tuhan atau firman Tuhan jadi pegangannya. Yang dia baca, yang dia dengar, yang dia mengerti, tentu tidak cukup, tetapi harus melakukannya. Maka itulah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, yang penting dalam menjalani kehidupan Kristen itu bukan hanya sekedar kita rajin ke gereja setiap minggu, ya beberapa banyak ayat Alkitab kita hafal di luar kepala, atau kita mampu berkhotbah dengan semangat dan mengajarkan firman Tuhan kepada orang lain. Bukan sekedar itu, saudara kasih Tuhan. Ya, melainkan apa? Melainkan adalah ditujukan ketaatan kita kepada Kristus. Ketaatan kita kepada Kristus yang menjadikan kita
memiliki karakter sesuai dengan kehendaknya. Maka dikatakan ya berkarakter seperti Kristus. Yaitu hidup di dalam ketaatan berarti mau membuang dosa. Di Yakobus 1:21 berkata demikian. Ini bukti orang yang taat ya. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Firman Tuhan yang dapat mengubah hati kita yang tadinya jahat, yang penuh dengan kekotoran, yang penuh dengan kemunafikan, yang penuh dengan kebohongan. Jika kita mendengar firman Tuhan bahwa dikatakan kita harus buang semuanya itu. Buang perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang menyakiti orang lain, yang buat orang lain tersandung, melukai hati orang. Itu kita buang. Perlakuan kita kasar kepada mungkin itu istri. Bagi Bapak Ibu kasih Tuhan yang masih berlaku kasar dengan istri, dengan kata-katanya, ya, atau bahkan dengan ya lalu tangan, hati-hati. Apapun yang kau doakan, apapun yang kau lakukan, tidak akan pernah dapat berhasil dengan baik. Karena kau sudah melukai hati Tuhan. Sebelum itu terjadi, bertobatlah. Apapun kesalahan, kekurangan dari istrimu, dari suamimu, belajar menerima kekurangan itu, saling melengkapi, bukan saling mencaci maki. Tidak, apalagi melukai hati anak-anak. Karena dengan perkataan kita, hati-hati, kau akan menerima balasannya dari Tuhan jika engkau tidak bertobat. Apalah artinya kita rajin beribadah jika kita tidak mau membuang hal-hal yang kotor, yang jahat dalam hati, dalam diri kita. Itu sama artinya kita telah menipu siapa? Diri sendiri. Itu dia. Jadi harga yang harus dibayar sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan bukan dengan kata-kata kita saja, ucapan kita saja, nyanyian kita saja. Hiduplah di dalam kekudusan dan juga kesalehan. Di 2 Korintus 6 ayat 17 sangat jelas mengatakan, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Keluarlah kamu dari antara mereka. Dari siapa? Orang-orang yang berdosa, orang-orang berdusta, penjahat, yang punya hati jahat, punya iri hati, orang-orang yang kasar, orang-orang yang munafik, orang-orang yang cabul, orang-orang yang hidup dengan hawa nafsu. Ya, orang yang berselingkuh, keluarlah dari mereka itu. Itu melukai hati Tuhan. Dunia saat ini begitu berusaha mencemarkan kita, Bapak Ibu. Karena kita harus berhenti supaya tidak terbawa arus yang ada. Ya, kita harus berhenti dari segala pengaruh-pengaruh itu. Kita harus berhati-hati supaya kita tidak terbawa dengan arus yang ada. Sahabat RPKM yang diberkati Tuhan, hidup serupa dengan Kristus akan menghasilkan karakter yang baik seperti yang dikatakan dalam Kolose 3:12. Kolose 3:12-14 berkata demikian. Ini karakter orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Yang kita menunjukkan bahwa kita adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Dikatakan demikian, sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan, yang dikasihinya. Kenakanlah apa? Belas kasihan. Kenakanlah kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan, puji Tuhan. Haleluya. Jangan selalu melihat-lihat kesalahan orang lain.
lihatlah juga kita punya kesalahan. Jangan selalu menghakimi kekurangan orang lain. Lihat juga kita punya kekurangan. Kalau kita saling bisa menerima segala kekurangan dan kelebihan, maka kita bisa saling mengampuni, bisa berjalan bersama. Jangan pernah tempatkan dirimu yang paling baik, paling benar, paling sempurna, orang lain paling kotor. Sehingga kau mengotori orang lain dan kau merasa bersih dirimu. Jangan. Berhentilah. Ya. Engkau pun punya kesalahan. Karena itu ampunilah jika memang ada kesalahan dari pasangan. Dan belajarlah untuk mengasihinya seperti Kristus mengasihi kita, menerima kita apa adanya. Walaupun kita orang berdosa, pernah melakukan kejahatan, kenajisan, kemunafikan, ketika kita datang kepada Yesus, Yesus tetap menerima kita, mengampuni kita, dan dia mau supaya kita berubah. Jika Tuhan menerima kita apa adanya, maka kita pun belajar menerima seseorang siapapun itu dengan apa adanya. Entah itu istri bisa menerima suami dan segala kekurangannya. Entah itu suami bisa menerima kekurangan istrinya. Menerima orang lain dengan apa ada. Seperti Kristus menerima kita. Itulah makasih yang sesungguhnya. Jika kau sampai hari ini belum berhenti mencaci maki, belum berhenti berniat jahat, belum berhenti berlaku kasar, maka engkau jauh dari mengasihi Tuhan. Hanya mulutmu mengasihi Tuhan, hanya namanya engkau Kristen, tetapi engkau membenci. Ketika kau membenci siapapun itu, engkau tidak serupa dengan Kristus. Tapi ketika kau mengasihi seseorang, sekalipun pernah melakukan kesalahan, sekalipun pernah melakukan hal-hal yang mungkin membuat kita kecewa, tapi ketika kita datang menerimanya, mengampuni, dia datang dan kita menerimanya, mengampuninya, itulah kasih Tuhan. Puji Tuhan. Di akhir dari renungan ini saya menyampaikan, tanpa ketaatan, mustahil seseorang dapat dikatakan mengasihi Tuhan. Yang lagi ini penting, tanpa ketaatanmu mustahil engkau seorang yang mengasihi Tuhan. Hanya mungkin dengan perkataan iya, tapi dalam kehidupanmu tidak. Karena itu, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Seorang yang mengasihi Tuhan adalah seorang yang melakukan kehendak Tuhan. Apakah kehendak Tuhan? Melakukan perintahnya. Apa perintah Tuhan? Ketika Tuhan mengatakan ampunilah, maka Tuhan kita harus mengampuni seorang kita. Dia katakan jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Inilah ajaran hebat yang luar biasa. Ketika Tuhan mengatakan mengasihilah sesama manusia, mari kita mengasihi sesama manusia. Jangan kita batasi kita mengasihi hanya karena jika jika dia berubah. Lalu lagi kita sudah menjadi suami istri dipersatukan oleh Tuhan. Ingat janji nikahmu di hadapan Tuhan disaksikan oleh jemaat, disaksikan oleh hamba Tuhan, terutama disaksikan oleh Tuhan. Jadi jangan hanya mulut kita berkata, aku mengasihi engkau dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam segala keadaan. Berarti dalam segala kekurangan pun engkau harus bisa menerimanya. Ingat itu. Engkau tidak akan pernah tenang hidupmu jika engkau masih menyimpan kebencian kepada siapapun, termasuk kepada pasangan. Engkau tidak akan pernah tenang, rezeki pun akan terhalang. Karena firman Tuhan dalam Mazmur 66 ayat 18 berkatakan, seandainya ada niat jahat di dalam hatimu, tentulah Tuhan tidak mendengarkan doa. Wow, luar biasa. Baru niat belum melakukan, apalagi melakukan. Karena itu mari bertobat. Buktikan bahwa engkau mengasihi Tuhan, yaitu kasih istrimu, kasihi suamimu, kasihi anak-anakmu, kasihi orang lain yang pernah membencimu, yang pernah menyakiti hatimu, yang pernah mengecewakanmu. Belajarlah untuk menerimanya. Seperti Tuhan telah menerima diri. Puji nama Tuhan. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, saudara kasih Tuhan. Silakan dibagikan sehingga lebih banyak lagi orang diberkati. Di like dan juga jangan lupa bagi yang belum, mohon dibantu di subscribe supaya program ini terus berjalan. Shalom, selamat beraktivitas, tetaplah ikuti protokol kesehatan, jaga pola makan. Anda sehat, keluarga sehat, Indonesia sehat. Shalom. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.